saudaraku, kalau ini yang saya pegang ini adalah rumah keong. Kenapa disebut rumah keong? Karena di dalamnya ada orangnya biasanya. Ini nggak ada orangnya, jadi tinggal rumahnya doang. Ketika kita bicara tentang rumah Tuhan, maka yang ada di dalam rumah itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan belajar dengan satu tema, cinta akan rumah Tuhan. Ketika kita ngomong cinta, maka cinta itu tidak hanya dikatakan, cinta itu tidak hanya dibicarakan, tetapi ketika kita ngomong tentang cinta, maka cinta itu selalu berhubungan dengan waktu. Jadi saudaraku, ketika kita bicara tentang cinta akan rumah Tuhan, yang pertama tentu kita memiliki waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Kita lihat di Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-25. Di sana dikatakan bagaimana banyak orang Yahudi datang dari berbagai penjuru dunia ke Yerusalem ketika hari mendekati hari Paskah. Untuk apa mereka datang ke rumah Tuhan? Tentu untuk berbakti di rumah Tuhan, karena mereka mengimani bahwa di dalam rumah Tuhan tempat Allah hadir, dan mereka akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Allah yang ada di dalam rumah itu. Mari, ketika kita ngomong rumah Tuhan, ketika kita ngomong cinta akan rumah Tuhan, kita juga harus punya waktu kepada rumah Tuhan. Kita sebagai orang percaya punya waktu untuk datang ke rumah Tuhan, hanya untuk beribadah dan bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita ngomong cinta akan rumah Tuhan, maka saudaraku, cinta selalu berbicara tentang pengorbanan. Ketika kita datang kepada rumah Tuhan, tentu tidak hanya datang dengan tangan hampa, tapi datang dengan membawa segala persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada rumah Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika waktu itu Yesus datang ke Bait Allah, di sana ada banyak orang-orang yang berjualan kambing, domba, dan segala sesuatu untuk apa? Untuk korban persembahan. Terlepas dari segala kontroversial yang ada, tetapi banyak orang Yahudi datang ke Yerusalem. Mereka meluangkan waktu, mereka rela bayar harga berjalan dari berbagai penjuru dunia, datang ke Yerusalem dan datang ke rumah Allah dengan membawa korban persembahan. Ini sebuah teladan yang baik. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita sudah punya waktu untuk datang beribadah, akan lebih baik kita juga datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kita datang dengan membawa korban persembahan, apapun itu yang dapat kita aturkan kepada Tuhan sebagai bukti cinta kita kepada rumah Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, sebagai bentuk nyata dari bukti cinta kita kepada rumah Tuhan, maka kita memiliki gairah untuk rumah Tuhan. Cinta selalu erat hubungannya dengan gairah. Gairah adalah sesuatu yang karena sesuatu itu orang rela menderita, bahkan orang rela mati demi sesuatu itu. Nah, saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan sendiri meneladankan bagaimana ada banyak praktek yang tidak benar di rumah Allah, maka Yesus pun memporak-porandakan itu. Yesus pun menertibkan kembali bagaimana fungsi gereja. Seharusnya gereja berfungsi. Gereja bukan tempatnya orang berkumpul untuk mencari keuntungan. Gereja bukan tempatnya orang berkumpul untuk berbisnis. Dan gereja, rumah Tuhan adalah tempatnya orang-orang yang akan datang beribadah dan berkorban, persembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, milikilah gairah. Ketika saudara cinta kepada rumah Tuhan, tunjukkan gairah Anda kepada rumah Tuhan. Yesus rela menderita, bahkan rela mati demi rumah Tuhan. Hati kita, hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah, adalah rumah Tuhan. Siapkah kita rela menderita untuk dikoreksi dengan firman Tuhan, untuk terus dibenahi dengan firman Tuhan, untuk menjaga kekudusan hati kita, hidup kita sebagai bentuk dari gairah akan cintanya kita kepada rumah Tuhan ini. Mari, biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang indah
di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Dengan kita terus menjaga kesucian, kekudusan bait Allah kita, bait Allah rumah Tuhan ini sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Saudaraku, rumah Tuhan di sini ada dua pengertian, baik rumah Tuhan secara fisik, secara gedung, secara bait Allah, tapi yang kedua adalah pengertian rumah Tuhan adalah hidup kita ini, tubuh kita, hati kita adalah rumah Tuhan. Mari nyatakan cintamu kepada rumah Tuhan dengan yang pertama, milikilah waktu untuk selalu datang ke rumah Tuhan. Yang kedua, milikilah hati yang rela berkorban, mempersembahkan, memberikan sesuatu untuk rumah Tuhan. Apapun itu, uang, tenaga, talenta, pikiran, waktu yang bisa kita berikan buat Tuhan, berikanlah dengan tulus hati. Yang ketiga, saudaraku, sebagai bukti cinta kita akan rumah Tuhan, mari jagalah hidup kita dengan penuh kekudusan. Kita koreksi hidup kita dengan penuh rasa kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jika memang ada hal yang belum benar di hadapan kita, jika masih ada dosa-dosa di dalam kehidupan kita, mari kita singkirkan itu seperti yang Yesus teladankan. Apapun harga yang harus kita bayar, mungkin kita akan menderita, mungkin kita akan merasa kesakitan ketika kita hal-hal yang tidak benar itu dipangkas dan dibersihkan dari hidup kita. Tapi milikilah gairah untuk rela menderita demi cinta kita kepada rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.